Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhani Arsiniawandah dengan NPM 211434153. Saya dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2A. Di sini saya akan membahas mengenai bangun datar guna memenuhi tugas mata kuliah Matematika SD 1 dengan dosen pengampu Ibu Haryati Ahdana Setion. Nah, langsung saja kita membahas mengenai bangun datar. Baiklah, di bangun datar ini kita akan membahas yang pertama bagian-bagian bangun datar, macam-macam bangun datar, sifat-sifat bangun datar, dan rumus bangun datar. Baiklah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu pengertian dari bangun datar. Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Bangun datar dapat didefinisikan sebagai bangun yang rata yang mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari bangun datar. A. Titik. Titik merupakan sebuah noktah sehingga tidak memiliki panjang. Titik adalah bentuk yang paling sederhana dari geometri. Ini dikarenakan titik hanya digunakan untuk menunjukkan posisi. B. Garis. Sebuah garis atau garis lurus dapat dibayangkan sebagai kumpulan dari titik-titik yang memanjang secara tak terhingga ke kedua arah. Apabila dua titik dihubungkan, maka diperoleh suatu garis. C. Bidang. Sebuah bidang dapat dianggap sebagai kumpulan titik-titik yang jumlahnya tak terhingga, yang membentuk permukaan rata yang melebar ke segala arah sampai tak terhingga. Lalu ada macam-macam bangun datar. 1. Persegi. Persegi adalah suatu bangun datar yang mempunyai sisi sejajar yang sama dan mempunyai 4 buah sudut siku-siku. Luas persegi adalah sisi dikali sisi. Pada gambar di bawah ini, misalkan panjang sisinya adalah S yang mempunyai panjang yang sama. Sifat dari persegi yaitu mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Nah, 4 sisi di sini adalah antara AB, BC, CD, dan AD. Nah, maka di sini ada 4. Yang kedua yaitu mempunyai 4 sudut siku-siku. Nah, sudutnya itu yang ini. 1, 2, 3, 4. Yang ketiga mempunyai 2 diagonal yang sama panjang dan saling tegak lurus. Diagonalnya yaitu ini. 1, 2. Rumus luas dari persegi yaitu S dikali S, sedangkan rumus kelilingnya yaitu 4 dikali S. S diartikan sebagai panjang sisi. Yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu bangun datar yang mana panjang sisi panjangnya lebih panjang daripada panjang sisi lebarnya, yang mana sisi yang berhadapan sama panjang serta mempunyai 4 buah sudut siku-siku yang sama besar. Boleh dilihat gambarnya di bawah ini ya. Sifat dari persegi panjang. Pertama, di sini dikatakan mempunyai 4 sisi yang terdiri dari 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang, yaitu yang pertama sisi P ke Q dan yang kedua sisi S ke R. Memiliki pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Sisi yang kedua yaitu antara P ke S dan Q ke R. Memiliki ukuran sama panjang dan sejajar. Yang kedua yaitu mempunyai 4 sudut siku-siku.
yaitu di sini ya letaknya 1, 2, 3, 4. Yang ketiga mempunyai dua diagonal yang sama panjang, yaitu ini diagonalnya 1, 2. Rumus dari luas persegi panjang yaitu P dikali L, sedangkan rumus keliling persegi panjang yaitu 2 dikali P tambah L. P diartikan dengan panjang dan L diartikan dengan lebar. Yang ketiga yaitu segitiga. Segitiga merupakan macam-macam bangun datar yang memiliki 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Semua sisi dan sudut bisa memiliki ukuran yang berbeda. Macam-macam bangun datar segitiga berdasarkan panjang sisinya dibedakan menjadi 3, antara lain segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Sifat dari segitiga. Nah, di sini dikatakan memiliki 3 sisi. Sisinya yaitu A ke B, B ke C, dan A ke C. Yang kedua memiliki 3 sudut yang sama yaitu 60 derajat. Sudutnya yaitu di sini. Nah, di sini 60, di sini 60, di sini 60. Rumus luas dari segitiga yaitu setengah dikali A dikali T, sedangkan rumus keliling dari segitiga yaitu A ditambah B ditambah C. T diartikan dengan tinggi, A, B, dan C diartikan dengan sisi. Yang keempat yaitu trapesium. Trapesium merupakan macam-macam bangun datar berupa segi 4 yang memiliki sepasang sisi yang sejajar. Panjang sisinya mungkin bisa berbeda. Sifatnya yaitu mempunyai 4 sisi, 2 sisi diantaranya sejajar. Nah, 4 sisi itu yaitu antara A dan B, B dan C, C dan D, dan A dan D. 2 sisi diantaranya sejajar. Sisinya yaitu yang dimaksud antara A dan B sejajar dengan D dan C sejajar. Yang kedua mempunyai 4 sudut. 4 sudutnya yaitu ini A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Jumlah 2 sudut antara sisi sejajar adalah 180. Nah, jika kita menghitung menggunakan garis busur, penggaris busur itu di sini 52 derajat, di sini 90 derajat, dan di sini 90 derajat, di sini 128 derajat. Nah, jumlah 2 sudut antara sisi sejajar adalah 180. Nah, sisi yang sejajar itu kan AB dan DC. Nah, yang kita hitung itu yang ininya ya. Jadi 90 derajat ditambah 90 derajat sama dengan 180. Begitu juga dengan sudut A dan sudut D. 128 derajat ditambah 52 derajat sama dengan 180. Rumus luas dari trapesium yaitu setengah dikali A ditambah B dikali T, sedangkan rumus keliling dari trapesium yaitu A ditambah B ditambah C ditambah D. A dan B diartikan sisi sejajar, C dan D diartikan sisi miring, T diartikan tinggi. Yang kelima, jajar genjang. Jajar genjang adalah salah satu macam bangun datar berupa segi 4 dengan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, serta sudut-sudut yang berlawanan sama besar. Sifat dari jajaran genjang. Nah, pertama di sini sifatnya memiliki 4 sisi. Sisinya yaitu antara A dan B itu sisi, B ke C, C ke D, A ke D. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Nah,
AD dan BC ini sejajar ya, sama panjang juga. Terus AB dan CD itu sejajar dan sama panjang. Yang kedua memiliki 4 sudut. Nah, sudutnya itu ini ya, A, ini yang ini, B, C, dan D. Sudut yang berhadapan sama besar. Nah, misalnya ini kan ukuran sebenarnya ini 65, dia berhadapan dengan sudut yang sama 65. Begitu juga dengan yang sudut B berhadapan dengan sudut D, sama dia 115. Nah, yang ketiga jumlah semua sudut dalamnya 360 derajat. Nah, maksudnya itu ini 4 sudut ini jika dijumlahkan maka hasilnya akan 360 derajat. Sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus. Nah, maksudnya dua sudutnya akan menghasilkan 180 derajat. Nah, misalnya 65 derajat ditambah 150 derajat maka hasilnya 180. Nah, begitu juga dengan sudut D. Jika A ditambah D yaitu 65 derajat ditambah 115 derajat maka hasilnya juga akan 180. Rumus dari luas jajar genjang yaitu A dikali T. Rumus dari keliling jajar genjang yaitu 2 dikali AB. A diartikan alas, B diartikan sisi miring, dan T diartikan tinggi. Yang keenam yaitu layang-layang. Layang-layang merupakan macam-macam bangun datar yang berupa segi 4. Layang-layang terbagi atas 2 diagonal yang berbeda ukurannya. Bangun 2 dimensi ini mempunyai 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang dan kedua diagonal berpotongan tegak lurus. Sifat dari layang-layang yaitu pertama memiliki 4 sisi, 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Yang kedua memiliki 4 sudut, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Satu diagonalnya merupakan sumbu simetri yang membagi 2 layang-layang menjadi 2 bagian sama. Rumus luas dari layang-layang yaitu setengah dikali D1 dikali D2. Sedangkan rumus keliling dari layang-layang yaitu 2 dikali A ditambah B. D1 dan D2 itu diartikan diagonal, A dan B diartikan sisi-sisi. Yang ketujuh yaitu belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar berupa segi 4. Keempat sisinya sama panjang dan kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Sisi belah ketupat yang berlawanan sejajar. Sudut belah ketupat yang berlawanan sama. 2 sudut adalah sudut lancip atau lebih tertutup dan 2 sudut tumpul atau lebih terbuka. Itu sifat dari belah ketupat. Pertama di sini memiliki sifat memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu M ke N sama panjangnya, sisi N ke L sama panjangnya, sisi K ke L sama panjangnya, sisi L ke M sama panjangnya ya. Sisi yang berhadapan sejajar. Nah, ini sama ini sejajar, ini sama ini juga sejajar. Nah, berikutnya yaitu memiliki 4 sudut. Sudutnya ini ya, sudut ya guys. Tahu lah ya sudut yang ini, dan ini. Kan ada 4. Berikutnya sudut yang berhadapan sama besar ya. Ini sama ini sama besar. Berikutnya jumlah semua sudut dalam 360 derajat. Nah, jadi jika keempat sudut ini kita jumlahkan maka hasilnya akan 360. Ini menghitung menggunakan penggaris busur ya. Selanjutnya sudut-sudut yang berdekatan saling berpelurus. Nah, misalnya 105 derajat ditambah 75 derajat maka hasilnya
akan 180. Nah, ke sudut K 105 derajat ditambah 75, jawabannya pun sama, 180 derajat. Berikutnya memiliki dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, sama seperti layang-layang tadi, diagonalnya pun seperti ini. 1, 2. Rumus luas dari belah ketupat yaitu 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Rumus keliling dari belah ketupat yaitu 4 dikali S. D1 dan D2 diartikan diagonal, S diartikan sisi. Yang terakhir yaitu lingkaran. Lingkaran adalah macam-macam bangun datar yang terbentuk dari himpunan suatu titik persekitaran yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. Jarak tersebut biasanya dinamakan R atau radius atau jari-jari. Sifat dari lingkaran. Pertama, dikatakan memiliki titik pusat. Nah, titik pusatnya yang ini ya, yang merah ini titik pusatnya. Yang kedua, panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Nah, jika kita buat garisnya seperti ini, dari titik pusat ke garis lengkung ya, ini namanya jari-jari. Nah, jika kita buat seperti ini, garis lengkung bertemu dengan garis lengkung yang panjang ini namanya diameter. Nah, diameter ini ukurannya 2 kali dari jari-jari. Selanjutnya bentuknya selalu sama. Yang membedakan lingkaran yang satu dengan yang lain adalah ukurannya ya. Semuanya itu sama-sama lingkaran, cuman kadang ada lingkaran kecil, lingkaran besar. Rumus luas dari lingkaran yaitu pi dikali R dikali R. Sedangkan rumus keliling lingkaran yaitu 2 dikali pi dikali R. Pi diartikan 22/7 jika angka kelipatan dari 7, atau 3,14 jika angka tidak kelipatan dari 7. R diartikan jari-jari. Baiklah, berakhir sudah video saya mengenai bangun datar. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.